Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan mata kuliah statistik non-parametrik. Pada hari ini kita menginjak pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang pertama yang lalu, kita sudah melakukan kontrak perkuliahan. Dan pada pertemuan yang kedua kali ini, kita akan membahas tentang ruang lingkup statistika non-parametrik. Jadi statistika non-parametrik ini merupakan bagian dari statistika. Sebagaimana kita ketahui, bahwa tugas dari statistika pada umumnya adalah untuk melakukan pendugaan parameter, juga pengujian hipotesis, pembentukan selang kepercayaan bagi parameter-parameter dan hubungan antara dua sifat atau lebih. Tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas didasarkan atas anggapan atau asumsi, yaitu variabel bersifat random. Kemudian sebaran populasi diketahui, di mana populasi mempunyai distribusi tertentu, misalnya saja populasi mempunyai distribusi normal. Permasalahan yang sering muncul antara lain adalah bahwa ternyata variabel random tidak menyebar normal. Bisa juga sebaran populasi tidak diketahui. Juga variabel merupakan bilangan indeks, rank, skor, atau sebaran variabel random tidak dapat ditelusuri. Akibat dari adanya kondisi di atas, maka tidak dapat digunakan statistik sebagaimana biasanya untuk melakukan analisis, sehingga diperlukan adanya statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik ini merupakan bagian dari statistika, yaitu bagian dari statistika inference yang tidak memerlukan anggapan tertentu terhadap sebaran-sebaran parameternya. Sebagaimana kita ketahui bahwa statistika dapat dikelompokkan atas dua. Yang pertama adalah statistika inference dan yang kedua adalah statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptif itu merupakan metode dan prosedur statistik yang hanya mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data dalam bentuk narasi, bisa juga dalam bentuk tabulasi atau diagram, serta perhitungan sederhana seperti perhitungan persentase, nilai rata-rata atau min, standar deviasi dari sampel tanpa perlu adanya hipotesis maupun pembuktian
statistik terhadap populasi. Sedangkan statistik inference yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan atau diinferensikan untuk populasi di mana sampel tadi diambil. Statistik inference sendiri dapat dikelompokkan atas dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Statistika parametrik yaitu statistika untuk menganalisis data yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Sebaliknya, statistika non-parametrik merupakan statistika untuk menganalisis data dari populasi yang distribusi populasinya tidak diketahui. Adapun manfaat dari statistika non-parametrik yaitu yang pertama adalah nilai peluang hasil analisis dapat diperoleh dengan pasti. Kemudian yang kedua adalah dapat digunakan untuk menganalisis data dengan sampel yang kecil. Seperti contoh misalnya apabila sampelnya di bawah 30, maka tidak akan baik hasilnya manakala digunakan statistika parametrik. Oleh karena itu, perlu menggunakan statistika non-parametrik. Kemudian dapat juga digunakan untuk menganalisis data yang populasinya berbeda. Misalnya saja dari dua populasi yang berbeda dalam hal ini bisa merupakan satu populasi yang diukur dua kali, yaitu diukur sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan, dan bisa juga memang dari dua populasi yang satu diberikan perlakuan, sedangkan populasi yang lainnya tidak diberikan perlakuan. Nah, ini kelebihan dari statistika non-parametrik. Yang keempat, manfaat dan kelebihan dari statistika non-parametrik adalah dapat untuk menganalisis data yang diukur menurut skala nominal maupun skala ordinal. Data yang menggunakan skala nominal maupun skala ordinal itu umumnya tidak dapat dilakukan analisis dengan menggunakan statistik biasa. Karena pada skala nominal dan ordinal umumnya data dalam bentuk binomial, yaitu 1 atau 2. Sehingga tidak bisa dilakukan analisis dengan menggunakan statistika seperti biasanya. Yang kelima, statistika non-parametrik ini
metode analisisnya relatif mudah, yaitu dengan menggunakan aljabar sederhana. Selain itu, statistika non-parametrik ini mudah dipelajari dan juga digunakan. Ini manfaat dari statistika non-parametrik. Namun demikian, kelemahan dari statistika non-parametrik yaitu bila asumsi sebaran normal diketahui, maka kesimpulan analisis hasil dari perhitungan dengan menggunakan statistik non-parametrik yang diperoleh kemungkinan besar hasilnya akan bias. Selain itu, kelemahan yang lain dari statistika non-parametrik ini adalah tidak dapat digunakan untuk mengukur interaksi. Dan yang ketiga adalah statistika non-parametrik ini bukan alat untuk melakukan pendugaan. Bukan pula alat untuk melakukan peramalan. Seperti halnya misalnya saja penggunaan regresi pada analisis statistika. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan statistika non-parametrik. Nah, dengan demikian ruang lingkup statistika non-parametrik sudah kita bahas pada pertemuan kali ini yang relatif singkat. Anda diharapkan melakukan diskusi dengan waktu yang tersedia maksimal adalah 120 menit sejak materi ini diupload dan bisa Anda baca. Kelebihan dari 120 menit, maka poin Anda hanya akan memperoleh 50%. Dengan demikian, pertemuan kita pada hari ini, mudah-mudahan Anda terus semangat meskipun pertemuan kita sampai dengan hari ini masih menggunakan pertemuan secara daring. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.